Hai guys, it's Rita and welcome back to Cerita. Nah, di video kemarin kan kita udah bahas tentang Anne Boleyn, yaitu permaisuri Raja Henry ke-8 yang kedua. Dan setelah aku baca komennya ternyata banyak nih yang minta aku bahas tentang istri pertamanya, karena bisa dibilang ya istri pertamanya ini tuh nasibnya ngenes banget gitu loh guys. Istri pertama dari Raja Henry ke-8 ini bernama Catherine of Aragon. Nah, dia ini adalah seorang putri Spanyol. Sebenarnya Raja Henry ke-8 ini udah nikah sama Catherine of Aragon selama 24 tahun. Sampai akhirnya Raja Henry mau cerai sama Catherine, dan hal itu telah mengubah sejarah Inggris selamanya. Nah, penasaran gak sih sama kisahnya Catherine of Aragon? So make sure to keep on watching. Tapi sebelum itu aku mau memperkenalkan ke kalian body care favorite aku dari Scarlett Whitening. Nah, ini ada body lotion, ada body serum, ada body cream. Tapi personally aku suka banget sama yang varian Jolie karena wanginya enak banget. Setiap pagi itu aku pasti pakai body lotionnya ini teman-teman, supaya kulit aku itu terlindungi dari sinar matahari, terus juga cerah, terjaga kelembapannya, dan juga pastinya wangi sepanjang hari. Nah, enak banget wanginya. Kalau setiap pagi aku pakainya yang body lotion. Nah, malam hari sebelum tidur aku tuh suka banget pakai yang body serum. Nah, dia ini ada kandungan ceramide, hyaluronic acid, niacinamide, shea butter, terus juga ada vitamin E yang bisa mencerahkan kulit, melembabkan, terus juga mengangkat sel-sel kulit mati, menjaga supaya kulit tetap kencang. Pokoknya banyak banget ya manfaatnya. Dan kadang kalau misalnya pagi hari itu kan aku biasa pakai body lotion. Kadang aku juga suka ganti-gantian nih pakai yang body creamnya. Dan kalau lagi mandi aku pastinya pakai body scrub dari Scarlett Whitening supaya kayak komplit gitu perawatannya ya. Aku inget banget ya dulu tuh tangan aku tuh banyak bekas cakaran kucing. Ini ada bekas cakarannya nih. Mungkin nggak terlalu kelihatan tapi ini ada bekas dicakar, ada 2. Karena waktu itu aku lagi pasangin kucing aku baju dan dia nggak suka, makanya aku dicakar. Nah, karena aku sering dan rutin banget pakai body scrubnya, pakai body lotionnya, jadi tuh udah pudar, bahkan udah hilang sih. Yang lama-lama tuh udah hilang semua, tinggal yang baru doang. Ini juga baru ya, baru 3 hari yang lalu gitu loh. Nah, pakai body scrubnya juga gampang banget ya teman-teman, tinggal olesin ke seluruh tubuh, harus rata ya say, terus juga digosok-gosok kayak memutar gitu biar kulit matinya tuh keluar, sel kulit matinya tuh keluar. Udah gitu udah deh tinggal dibilas aja. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa ya ngerawat kulit itu dengan memakai Scarlett Whitening, karena emang kandungannya tuh emang bagus-bagus banget untuk merawat kulit kita, dan juga pastinya ini sudah BPOM say. Jadi ya kalian tidak perlu ragu kalau misalnya mau pakai produk-produk dari Scarlett Whitening. Catherine of Aragon lahir sekitar tahun 1485. Dia ini adalah putri dari Isabel of Castile dan Fernando II of Aragon, yang terkenal karena berhasil mengalahkan negara muslim terakhir di Spanyol. Aku udah pernah bahas tentang ibunya Catherine of Aragon ya, yaitu Isabel of Castile, dan itu adalah salah satu video aku yang lumayan viral. Jadi buat kalian yang belum nonton videonya, make sure untuk nonton video itu supaya kalian juga ngerti nih asal-usul keluarganya Catherine of Aragon. Sebenarnya awalnya banget nih, waktu Catherine masih umur 3 tahun, dia tuh dijodohkan dengan ahli waris kerajaan kerajaan Inggris, yaitu Arthur, abangnya Raja Henry ke-8. Mereka menikah pada tahun 1501 dan sayangnya pernikahan mereka ini cukup singkat ya. Karena setelah 5 bulan pernikahan mereka, Arthur pun meninggal dunia. Sepeninggal Arthur, Catherine pun menjadi janda muda ya, karena ketika itu dia masih berusia 17 tahun. Lantas setelah itu, Raja Henry ke-7 kemudian memutuskan untuk Catherine ini bertunangan aja dengan putra keduanya, yaitu Henry. Pernikahan kedua ini memerlukan izin dari Paus, karena sebenarnya tidak boleh ya menikahi janda dari kakak sendiri gitu, menurut aturan gereja. Namun Catherine memberikan kesaksian bahwa pernikahan dia dengan Arthur itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Makanya ya
izinnya kemudian diberikan kepada Paus untuk mereka berdua ini bisa menikah. Mungkin maksud Catherine ini tidak pernah terjadi itu ya selama mereka menikah itu ya mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri gitu ya teman-teman. Namun meskipun udah dikasih izin sama Paus, tetap aja ya pernikahan mereka itu penuh dengan perdebatan. Kan orang-orang tuh mikir kayak boleh nggak sih, boleh nggak sih gitu kan. Catherine ini udah janda dari abangnya Henry lagi. Jadi ya masih banyak pro kontranya teman-teman. Sampai akhirnya pada tahun 1509 Catherine berhasil menikah dengan Henry yang baru aja naik tahta sebagai Henry ke-8. Selama 6 bulan pada tahun 1513, Catherine ini berperan sebagai wali penguasa selama suaminya yaitu Raja Henry ke-8 berada di Prancis. Pokoknya Catherine memainkan peranan yang sangat penting ketika Henry ke-8 tidak berada di istana. Catherine juga berperan sangat penting dalam menjalin perjanjian antara Inggris dan Spanyol, which is itulah juga alasan ya kenapa Catherine ini dinikahkan sama Raja Inggris supaya terbentuknya aliansi dari Spanyol dan juga Inggris. Dan Henry ke-8 pun sangat mempercayai Catherine sampai kalau misalnya Henry lagi pergi berperang, pokoknya semua urusan kerajaan itu diserahkan kepada Catherine of Aragon. Catherine juga bertindak sebagai pelindung dari beberapa universitas dan sekolah, dan dia juga memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Dia dan Henry ke-8 bisa dibilang ya saling cinta, saling tulus satu sama lainnya. Namun ketidakmampuan Catherine untuk memberikan anak laki-laki kepada Henry ke-8 membuat halangan gitu bagi pernikahan mereka. Meskipun Catherine udah punya anak perempuan dari Henry yang bernama Mary, tetap aja hal itu tuh tidak bisa bikin Henry ke-8 ini puas karena Henry ke-8 pengennya dia dapat anak laki-laki untuk dijadikan ahli waris. Kemudian karena itulah akhirnya pada tahun 1525 karena Henry sudah tidak sabar lagi pengen punya anak laki-laki, dia pun mulai mendekati seorang wanita muda bernama Anne Boleyn. Aku nggak akan cerita banyak tentang Anne Boleyn karena udah aku bahas ya di video sebelumnya. Pokoknya intinya Henry itu kecintaan banget sama Anne, dia kasih banyak banget hadiah kepada Anne dan berusaha untuk memperistri Anne Boleyn. Nah karena Henry ke-8 pengen nikah lagi, tentunya dia harus pisah dulu dong sama Catherine of Aragon. Namun sayangnya ya mereka kan nggak boleh cerai gitu ya, sehingga akhirnya tercetuslah ide ya kan dari Henry ke-8 ini untuk membatalkan pernikahannya dengan Catherine of Aragon, yang akhirnya usahanya ini akan membuat perpecahan antara kerajaan Inggris lagi aduh kerajaan Inggris dan juga gereja Katolik. Demi memperjuangkan Anne nih ya kan supaya bisa jadi istrinya, dia mulai tuh bilang sama orang-orang bahwa pernikahan dia dengan Catherine itu sebenarnya dikutuk karena Catherine ini udah pernah nikah sama abangnya yaitu Arthur. Tapi tetap aja ya, Paus menolak untuk dilakukannya pembatalan pernikahan mereka. Kemudian Henry pun menantang Paus dengan akta supremasi, sehingga pada tahun 1533 pernikahan antara Henry dan juga Catherine dinyatakan tidak sah. Dan akhirnya Henry menikahi Anne Boleyn di hadapan pendeta tanpa mengacu pada Paus. Henry kemudian menyatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya pemimpin tertinggi di gereja Inggris, yang akhirnya bikin pendapat Paus ya tidak ada artinya untuk Henry. Catherine tentunya nggak diam teman-teman. Dia menolak untuk menerima Henry sebagai kepala tertinggi gereja Inggris dan menganggap bahwa dialah satu-satunya istri yang sah, yang akhirnya bikin banyak banget orang bersimpati kepada Catherine. Catherine juga menolak permintaan Henry untuk mengasingkan diri ke biara, dan dia juga tidak mau menyerahkan perhiasan Ratu Inggris kepada Anne. Dan atas sikapnya ini, Raja Henry ke-8 pun marah besar teman-teman. Sampai-sampai raja memberikan hukuman kepada Catherine, yaitu Catherine ini diasingkan dan dia tidak boleh ketemu sama anak mereka satu-satunya, yaitu Putri Mary. Akhirnya setelah Catherine of Aragon diasingkan dan dia tidak bisa bertemu dengan Putri Mary, dia pun meninggal dalam kemiskinan pada tahun 1536 saat dia berusia 51 tahun. Dan parahnya, Raja Henry ke-8 dan Anne Boleyn merayakan kematian Catherine of Aragon. Nah, dia ini meninggal karena dia tuh ada sakit kanker jantung gitu, teman-teman. Tapi ada juga desas-desus yang mengatakan bahwa sebenarnya dia ini meninggal karena diracun. Cuman itu ya gosip aja. Karena setelah diteliti,
memang benar bahwa Catherine of Aragon ini punya riwayat penyakit jantung gitu. Sebelum Catherine of Aragon meninggal pun dia sebenarnya sempat ya menulis sebuah surat wasiat yang dikirimkan kepada keponakannya yang merupakan Kaisar Romawi Suci, dan di surat itu dia minta kepada sang kaisar untuk melindungi putrinya yaitu Mary. Catherine dimakamkan di Katedral Peterborough dan dia dimakamkan sebagai seorang putri Wales ya, bukannya sebagai seorang permaisuri. Henry tidak datang ke pemakamannya, bahkan Putri Mary pun dilarang untuk datang ke pemakaman ibunya. Di kemudian hari, anak Catherine of Aragon dan Henry ke-8 ini yaitu Mary naik tahta sebagai Ratu Inggris pertama. Ya, meskipun akhir hidupnya tuh ya tragis ya teman-teman, tapi Catherine of Aragon ini sangat populer ya di kalangan masyarakat Inggris. Walaupun pas dia meninggal, mantan suaminya dan juga anaknya nggak datang, tapi seluruh rakyat Inggris saat itu berkabung atas kepergiannya. Dia adalah seorang permaisuri yang cerdas, terus juga tegas dan sangat kukuh akan pendiriannya, walaupun dia harus menghadapi resiko yang besarnya luar biasa. Oke teman-teman, I guess that's all for today's video. Thank you so much for watching. Apakah kalian mau aku bahas tentang istri Raja Henry ke-8 yang lainnya? Make sure untuk komen aja di bawah. Dan pokoknya buat kalian jangan lupa ya, perawatan kulitnya pakai Scarlet Whitening aja sayang. Ya Allah. Aduh, wanginya candu banget. Oke teman-teman semuanya, kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, boleh banget dikoreksi. Atau kalian punya info tambahan juga boleh banget di-share aja di kolom komentar. Kita sama-sama belajar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di-subscribe buat yang belum, dan buat yang udah subscribe, thank you so much. Semoga rezekinya makin lancar dan juga mengalir terus. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys!